Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaidi Sundari, NPM 24102135, mata kuliah Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dosen pengampu Dr. Desi Apriana SHMH. Sebelum itu, mari kita bahas apa itu larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bertujuan untuk memastikan persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia, sehingga tidak ada pelaku usaha yang dapat menguasai pasar secara sewenang-wenang. Larangan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuannya yang pertama, mencegah penguasaan pasar oleh satu atau beberapa pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli, menjamin persaingan usaha yang sehat dan adil di antara pelaku usaha, mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat luas. Sehingga dibutuhkan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat atau KPPU, di mana KPPU bertugas untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan, penindakan, dan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Sanksi untuk pelanggaran dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa teguran dan denda atau pembatalan perjanjian. Tak hanya itu, sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan atau denda. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diharapkan dapat tercipta persaingan usaha yang sehat, adil, dan kompetitif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh dalam kasus ini, yaitu kita akan jelaskan pada video berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai putusan perkara nomor 03 garis miring KPPU strip M garis miring 2014. Putusan ini terjadi antara PT Dunia Pangan sebagai pelapor dan juga PT Saki atau PT Sukses Abadi Karya Inti. Perkara ini bermula pada tanggal 22 November 2012, di mana PT Dunia Pangan melaporkan adanya akuisisi atau pengambilan saham atas PT Sukses Abadi Karya Inti. Pada tanggal 21 Januari 2013 terjadilah sebuah transaksi yang berlaku efektif secara hukum karena terbitnya surat edaran dari Kemenkumham. Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan contoh peraturan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, maka KPPU mengidentifikasi adanya keterlambatan pelaporan yang dilakukan oleh PT Dunia Pangan. Dengan adanya identifikasi KPPU bahwasannya terjadinya larangan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, batas dari pelaporan pengambilan saham yaitu 30 hari kerja secara efektif. Namun sayangnya PT Dunia Pangan sendiri mengalami keterlambatan, di mana yang seharusnya paling lambat pada 4 Maret 2013 ia melaporkan kepada KPPU pada tanggal 22 Maret 2013, di mana mengalami keterlambatan selama 18 hari kerja secara efektif. Dengan adanya identifikasi pelanggaran tersebut, maka KPPU mengeluarkan penetapan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 13 Februari 2014. Kemudian pembentukan majelis komisi dan penjadwalan sidang. Sidang pertama
dilakukan pada tanggal 26 Februari 2014 yang diikuti oleh pembacaan laporan keterlambatan dari investigator, penyampaian tanggapan dari PT Dunia Pangan sebagai pelapor, penyampaian beberapa saksi yang diwakilkan oleh Direktur PT Dunia Pangan dan PT Saki, yaitu Sukses Abadi Karya Inti. Kemudian melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang terkait. Selanjutnya, setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, akhirnya terjadilah sebuah argumen dari terlapor, yaitu PT Dunia Pangan, di mana PT Dunia Pangan mengaku keliru memahami aturan dan mengira pemberitahuan hanya wajib jika nilai aset atau penjualan menjadi melebihi ambang batas setelah akuisisi. Tak hanya itu, mereka juga mengklaim tidak mengetahui pemberlakuan denda karena belum mendapat sosialisasi yang cukup dari KPPU. Kemudian PT Dunia Pangan juga menunjukkan itikat baik dengan segera melaporkan setelah diingatkan oleh PT Sukses Abadi Karya Inti. Kemudian mereka juga menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pertama, PT Dunia Pangan adalah bagian dari perseroan publik di mana PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk. Yang kedua, akuisisi tidak berdampak pada anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, akuisisi justru berkontribusi pada ekonomi lokal dan membuka lapangan pekerjaan. Setelah terjadinya argumentasi dari terlapor, yaitu PT Dunia Pangan, maka KPPU melakukan tahapan yang terakhir, yaitu pemeriksaan, di mana majelis komisi menerima kesimpulan dari investigator dan terlapor pada tanggal 26 Maret 2014, di mana investigator tetap menyatakan bahwa PT Dunia Pangan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga terlapor tetap berharap diberi hukuman bersyarat atau percobaan dan keringanan denda. Dari putusan perkara nomor 03/miring KPPU/M/2014, maka didapatlah sebuah kesimpulan bahwasanya PT Dunia Pangan memang secara sah melakukan tindakan monopoli persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, di mana undang-undang ini berisikan tentang penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilan saham yang sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tak hanya itu, ketentuan tentang penetapan ini, aset atau nilai penjualan, serta tata cara pembentukan sebagaimana diambil dalam ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam kasus ini juga dapat diartikan bahwasanya pasal 29 Undang-Undang Nomor 1999 bahwasanya PT Dunia Pangan seharusnya memberitahukan kepada KPPU paling lambat 30 hari efektif kerja. Namun sayangnya PT Dunia Pangan sendiri melakukan keterlambatan 18 hari kerja, sehingga yang awalnya paling lambat tanggal 4 Maret 2013 terjadi pemberitahuan pada tanggal 22 Maret 2013, di mana pasal ini juga bertujuan untuk mengawasi dan mencegah terjadinya anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di kalangan badan usaha. Tak hanya itu, KPPU juga bertugas untuk mengawasi dan harus melakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana semestinya. Baiklah, terima kasih. Demikian putusan dan komentar saya terhadap kasus perkara nomor 03/KPPU/M/2014. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.